A few moments later. You don't even know my name to you. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Elsa Vidya Delvi dari kelas 8H Ekstra Bulu Tangkis. Saya ingin membuat video vlog tentang sejarah pemain bulu tangkis, yaitu Susi Susanti. Simak videonya ya. BTW, kalian tahu nggak sih sejarahnya Susi Susanti? Kalau aku juga nggak tahu sih. Tapi di video ini kita akan bahas bersama-sama sejarah Susi Susanti. Pertama-tama, kalian tahu nggak sih pengertian bulu tangkis? Nggak tahu ya? Sini aku kasih tahu. Bulu tangkis adalah sebuah olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket, yang dimainkan oleh dua orang atau dua pasangan yang saling berlawanan. Bulu tangkis berasal dari India. Nama bulu tangkis di India disebut pona. Pada tahun 1870, orang Inggris yang kerja di India jadi serdadu bawa bulu tangkis ke negeri Inggris. Di sana, tempat yang namanya badminton, orang main bulu tangkis untuk pertama kali. Udah tahu kan pengertiannya? Nah, sekarang kita lanjut aja ngebahas sejarah pemain bulu tangkis Susi Susanti. Lucia Francisca Susi Susanti, atau yang kerap dikenal sebagai Susi Susanti, adalah salah satu pemain bulu tangkis putri terbaik di Indonesia. Lewat prestasi yang ditorehkan, ia tak hanya membuat kagum tanah air, tetapi juga memasyurkan merah putih di mata dunia. Susianti lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 11 Februari 1971. Ia merupakan putri dari pasangan Risat Haditono dan Purwo Bonowati. Pendidikan SD ditempuhnya di Tasikmalaya, SMP dan SMA negeri di Ragunan, Jakarta Selatan. Kemudian berlanjut ke STIE Perbanas. Usut punya usut, perkenalan Susi dengan dunia sepak bulu diinisiasi oleh kedua orang tuanya. Mereka memang diklaim sangat gemar dengan olahraga badminton. Ayah Susi bahkan sempat memiliki ambisi untuk menjadi juara dunia. Malang, cedera lutut yang dialaminya membuat mimpi itu kandas. Sang ayah hanya bisa bermain di level daerah, sementara Susi maju meneruskan cita-cita tersebut. Perkenalan saya di bulu tangkis sebelumnya itu karena orang tua saya. Kebetulan mama papa saya punya hobi bulu tangkis. Jadi waktu kecil saya tinggal di kota Tasikmalaya. Kebetulan mama sama papa mantan pemain daerah lah. Kalau dibilang bukan jago-jago banget, ujarnya dikutip dari wawancara khusus. Tapi impian jadi pemain bulu tangkis itu ada di papa, karena papa waktu itu cedera. Akhirnya pengen jadi juara dunia, nggak kesampaian. Namun papa masih tetap meneruskan hobinya di bulu tangkis meskipun cuma di level kota Tasik saja, sambungnya. Si pun kerap diajak orang tuanya berkunjung ke lapangan badminton. Ia yang semula hanya coba-coba, ternyata jadi tertarik dengan tepak bulu. Sang ayah menyadari bakat dalam diri Susi, alhasil ex tunggal putri Indonesia mulai diajarkan dasar-dasar dari bulu tangkis. Saya sering diajak mama papa ke lapangan badminton. Jadi awalnya hanya nemenin mama papa. Setelah itu saya mulai belajar nyoba-nyoba. Dari awal cuman aduh seneng ya ambilin bola kan, biasa anak-anak ngambil bola. Terus di sana kan ada jajanan ya, ada kantin.
senang banget waktu kecil. Jadi pertama bukan mau main badmintonnya, tapi jajanannya waktu kecil. Setelah itu saya mulai tertarik melihat mama papa main. Coba-coba mukul. Ternyata cukup menarik juga, senang juga, ujar Susi. Papa ketika itu sepertinya melihat saya punya bakat. Bakat saja kayaknya tidak cukup. Tapi saya punya sifat yang kalau belum bisa tuh penasaran terus, pengen belajar. Nah, di situ mulai perkenalan pertamanya. Dan dari situ Papa mulai mengajarkan basic dari bulu tangkis, tuturnya. Ini juga mengisahkan pengalaman pertamanya ikut serta dalam kejuaraan bulu tangkis. Kala itu, ia sudah bergabung dengan klub badminton milik pamannya. Adapun di kota asalnya, turnamen bulu tangkis kelompok usia junior cukup rutin diadakan. Susi sendiri sebenarnya tidak dituntut untuk meraih prestasi apapun. Sang ayah hanya ingin dia terjun ke kompetisi. Namun secara mengejutkan, Susi justru meraih juara 3. Menurutnya, trofi juara kala itu menjadi hal yang sangat berharga buat dirinya. Langkah Susi menjadi semakin mantap karena mengantongi dukungan penuh dari orang tuanya. Ia juga punya role model dalam diri pembulu tangkis senior yang lebih dulu menorehkan prestasi. Papa terus memberikan support dan semangat kepada saya. Kata Papa, ini kan baru juara 3. Kamu bisa untuk jadi juara 1 dengan catatan berlatih lagi, bekerja keras lagi. Kan impian kamu menjadi juara dunia. Nah, disitulah saya terpacu untuk berlatih lebih giat lagi dan ya ingin mengejar mimpi saya menjadi juara dunia, tutur Susi. Susi pun makin giat mengikuti kompetisi, hingga ia akhirnya dilirik oleh Ji Jarum dan Jaya Raya. Pada usia 14 tahun, Susi mendapatkan tawaran bergabung dari 2 klub tersebut. Namun, ayah dan ibunya akhirnya memutuskan agar Susi meniti karir bersama Jaya Raya. Di usia 14 tahun, saya mendapatkan tawaran untuk bergabung di klub besar. Waktu itu di Tasik saya kan di klub Tunas Inti Tasik, di klub kecil yang ada di daerah. Tapi dari hasil kejuaraan itu, saya dipantau oleh klub-klub besar seperti di Jarum dan Jaya Raya. Akhirnya saya memilih, bukan saya juga sih sebetulnya, tapi papa dan mama saya juga. Waktu itu saya dapat tawaran dari Jaya Raya dan Jarum, tapi setelah berunding mama papa akhirnya memutuskan dipilihlah Jaya Raya di Jakarta, pungkas dia. A few moments later. 31 tahun yang lalu, pebulu tangkis putri Susi Susanti menjadi peraih medali emas pertama Indonesia di Olimpiade. Pada Olimpiade 1992, bulu tangkis memang untuk pertama kalinya dipertandingkan sebagai cabang resmi. Sebelumnya, bulu tangkis hanya pernah dipertandingkan sebagai demonstrasi atau eksebisi. Susi memang memenangi medali emas di nomor tunggal putri dalam turnamen yang berlangsung sejak 28 Juli 1992 di Pavelló de la Mar Bella, Barcelona. Mendapatkan bye di babak pertama, pebulu tangkis bernama lengkap Lucia Francisca Susi Susianti Hartono itu mengalahkan Harumi Kohara Jepang 11-2 di babak kedua. Pada babak ketiga, Susi menaklukkan Wong Chun-fan Hong Kong. Kemenangan meyakinkan kembali diperoleh di perempatan final dengan menyingkirkan Song Huratai Jaroensiri.
Huangchuan, Cina, menjadi korban Susi berikutnya di semifinal dengan skor 11-4, 11-1. Di babak final, wanita yang kini berusia 52 tahun itu menghadapi andalan Korea Selatan, Bang So-hun. Susi Susanti sempat mengalami kesulitan di game pertama sehingga kalah dengan angka 5-11. Namun, Susi mampu bangkit di game kedua. Dia balik menghajar Bang So-hyun di game kedua dengan angka 11-5. Ibarat mesin diesel, Susi Susanti yang sudah melewati game kedua makin membara di game ketiga. Akibatnya, Bang dipecundang habisan oleh pebulu tangkis kelahiran Tasikmalaya pada 11 Februari 1971 itu dengan skor 11-3. Akhirnya bisa sampai game ketiga. Dari sini saya mulai yakin saya lebih unggul fisik, ujar Susi seperti dilansir dari badminton.org. Dia tidak pernah menang melawan saya kalau rubber game. Ibaratnya saya ini mesin diesel, makin lama makin panas, ibunya. Pesta Indonesia di cabang bulu tangkis Olimpiade 1992 dilengkapi oleh medali emas lain dari nomor tunggal putra. Alan Budi Kusuma yang kemudian menjadi suami Susi Susanti mengalahkan rekan senegara Ardi Bernardus Wiratnata di final. Selain itu, Indonesia juga meraih perunggu emas atas nama Hermawan Susanto di nomor tunggal putra dan perak dari ganda putra Edi Hartono Rudi Gunawan. Kesuksesan Susi Susanti membuka jalan bagi rutinitas Indonesia meraih medali emas Olimpiade dari cabang olahraga bulu tangkis. Tradisi emas Indonesia di Olimpiade dimulai pada 4 Agustus 1992 ketika Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma menjadi pemenang partai final tunggal putri dan putra. Grecia Poli dan Apriani Rahayu menjadi wakil ke-8 Indonesia yang membawa pulang emas di Olimpiade sekaligus meneruskan jejak Susi dan Alan yang ditorehkan pada 29 tahun lalu. Susi dan Alan yang kini menjadi pasangan suami istri menorehkan tinta emas dalam khazanah olahraga Indonesia. Keduanya merupakan bagian dari tim badminton Indonesia yang dikirim ke Olimpiade 1992 yang berlangsung di Barcelona, Spanyol. Badminton untuk pertama kalinya dipertandingkan secara resmi di ajang pesta olahraga 4 tahunan tersebut dan Indonesia mengirim kekuatan terbaik. Susi dan Alan melaju dari babak awal hingga menuju final tanpa kehilangan satu set pun. Susi yang mulai perjalanan dari babak kedua secara beruntun mengalahkan Harumi Kohara, Wong Chun-fan, Song Harutai, Charoen Siri, dan unggulan pertama Huang Hua sebelum tampil di final. Sementara Alan tak terhentikan sejak babak pertama dengan menundukkan Donald Ho, Samfolhuka Semkic, Andrei Atropov, Kim Ha-kyun, dan Thomas Tuir Lauridsen untuk menembus partai puncak. Pertandingan final tunggal putri dan putra berlangsung pada tanggal yang sama pada 4 Agustus. Susi lebih dulu bertanding menghadapi Bang So-hyun yang merupakan salah satu rival utamanya kala itu. Andalan Indonesia tersebut kalah 5-11 di set pertama dari wakil Korea Selatan tersebut. Wanita kelahiran Tasikmalaya itu kemudian bangkit di set kedua dan memukul balik So-hyun dengan skor 11-5. Di set penentuan, Susi menang 11-3 dan memastikan medali emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade.
Berselang sekitar 1 jam setelah kemenangan Susi, Alan menjalani laga final menghadapi rekan sesama pelatnas Ardi B. Wiranata. Alan menang 15.12 dan 18.13 sekaligus kembali membuat lagu Indonesia Raya yang kembali berkumandang. Susi dan Alan kemudian dikenal sebagai pasangan emas Olimpiade hingga keduanya menikah. Olimpiade Barcelona 1992 juga tercatat sebagai salah satunya pesta olahraga sejagat yang menelurkan 2 emas bagi Indonesia. Nah, itu dia sejarah Susi 1. Sekarang udah tahu kan? Terima kasih telah menonton video vlog saya hingga selesai. Saya Elsa Fitria Delvi pamit undur diri. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.